Istiqomah pada amalannya. Ada orang yang Allah bukakan pintu kemudahan untuk salat malam namun tidak dengan sedekahnya. Ada orang yang Allah bukakan pintu kemudahan untuk sedekah namun tidak dengan puasanya. Ada orang yang Allah bukakan pintu kemudahan untuk puasa namun tidak dengan salat malamnya. Dan seterusnya. Begitulah jarang ada orang yang hebat di semua cabang ibadah. Seringnya hebat pada satu sisi ibadah, tapi terkadang lemah pada ibadah lainnya. Maka, berusahalah terus istiqomah pada kebaikan yang sudah ada. Karena kemampuan setiap orang memang terbatas, kecenderungan setiap orang juga berbeda-beda, tidak bisa semua disamakan. Sebab itu mengapa pintu surga juga bermacam-macam, ada pintu salat bagi yang ahli salat, ada pintu jihad bagi yang ahli jihad, ada pintu ar-rayyan bagi ahli puasa, ada pintu sedekah bagi ahli sedekah. Allah Maha Tahu. Ibnu Mas'ud pernah ditanya, mengapa jarang puasa sunnah? Maka beliau mengatakan, jika aku berpuasa sunnah aku tidak bisa memperbanyak sholat sunnah. Padahal aku lebih memilih memperbanyak sholat sunnah dibandingkan puasa sunnah. Muhtasar Minhaj Al-Qasidin Helm 57, Al-Maktab Al-Islami. Ibnu Mas'ud adalah sahabat Nabi yang ringan untuk memperbanyak sholat sunnah namun di satu sisi beliau kesulitan untuk memperbanyak puasa sunnah. Oleh karena itu puasa sunnah beliau sedikit namun sholat sunnah beliau banyak. Demikianlah hendaknya masing-masing dari kita harus bisa mengenali amalan apa saja yang menjadi prioritas kemampuannya, sehingga ia dapat mengerjakan secara kontinu dan menjadi amalan andalannya. Imam Ibnu Abdil Bar rahimahullah berkata, seorang ahli ibadah yang bernama Abdullah Al-Umari pernah menulis surat kepada Imam Malik, agar Imam Malik meninggalkan kesibukannya mengajar dan lebih fokus mengerjakan ibadah sepertinya. Maka Imam Malik menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala membagi amalan-amalan di antara hambanya sebagaimana membagi-bagikan rezeki. Terkadang seorang hamba dibukakan baginya pintu salat, tapi tidak terbuka baginya pintu puasa, maksudnya memperbanyak yang sunat. Ada yang dibukakan baginya pintu jihad, tapi tidak dalam salat sunahnya. Ada pula yang dibukakan baginya pintu sedekah tapi tidak dalam berpuasa. Dan engkau mengetahui bahwa menyebarkan ilmu adalah di antara amalan yang paling utama. Maka aku ridho dengan pemberian Allah ini kepadaku. Dan aku merasa bahwa yang aku lakukan ini tidak lebih rendah dari apa yang engkau lakukan. Aku berharap kita berdua di atas kebaikan. Syiar Alam Nubala 8/115. Begitulah Allah memberikan kemampuan beramal setiap orang, walaupun kita telah berusaha untuk beramal semaksimal mungkin, namun setiap orang pasti memiliki kecenderungan kemampuan melakukan amal yang berbeda-beda. Maka hendaknya ia mempertahankan amalan yang menjadi andalannya. Dan orang yang rugi adalah orang yang tidak mau tahu potensi dalam dirinya atau ia tahu tapi malas mengerjakannya, sehingga ia tidak memiliki amal andalan setiap harinya, lalu, melalui pintu surga mana kita akan masuk. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelapangan rezeki, senantiasa dalam kebaikan, keluarga sakinah mawadah warohmah, selamat dunia sampai akhirat. Orang yang disogok dan menyogok itu tidak berdosa, Pak. Tidak ada. Makanya kalau ada ustaz mengatakan berdosa itu sampai ini saya tidak sepakat. Dan saya bertanggung jawabkan. Makanya yang mau menyogok, yang disogok itu tidak